Chelsea yang sempat terseok sepanjang musim 2023-2024 telah kembali ke jalur yang benar. Terakhir, The Blues berhasil mengamankan kemenangan dramatis atas Nottingham Forest pada lanjutan game week ke-36 Liga Primer Inggris. Meski menang dengan susah payah, laga ini menunjukkan kalau The Blues yang sempat dihina dengan sebutan badut kini telah bangkit dan mengejar kompetisi Eropa. Tak hanya itu, skuad London itu sudah mulai terlihat solid dan dewasa. Apakah ini tanda-tanda kebangkitan raksasa atau hanya sekedar keberuntungan? Sebelum menyimak perjalanan kebangkitan Chelsea, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya lebih dulu supaya tidak ketinggalan info-info terkini dunia sepak bola dari Starting 11 Moment. Laga pekan ke-36 Liga Primer Inggris mungkin saja menjadi kuburan buat Chelsea andai kata Reece James tidak bermain di laga ini. Memang jebolan asli Akademi Cobham itu bukan man of the match-nya, tetapi dalam penampilannya yang singkat James berhasil menjadi pembeda. Kehadiran James pada laga melawan Forest bagaikan oase di tengah padang pasir buat Chelsea. Bagaimanapun tanpa James yang dibekap cedera, Chelsea terpincang-pincang mengarungi kompetisi Liga Primer Inggris. James praktis membayar kepercayaan Chelsea malam itu dengan mengirim assist untuk gol krusial Nico Jackson yang menentukan 3 poin Chelsea di City Ground. James hanya butuh waktu 11 menit untuk membuat impact luar biasa dalam laga Nottingham versus Chelsea. Skuad arahan Pochettino hampir saja menelan kekalahan, atau paling banter hasil seri di laga ini. Namun James yang jeli melihat situasi berhasil mengubah keadaan lewat umpan silang ciamiknya yang disambut tandukan Jackson untuk mengubah skor menjadi 2-3. Sebelum pertandingan ini, Mauricio Pochettino pernah bilang kalau ia akan memainkan James walau hanya sebentar, jika pemain berusia 24 tahun itu sudah pulih dari cedera. Sekarang kita tahu alasan mengapa Poch begitu ngotot ingin mengembalikan James ke dalam skuad. Ban kapten yang melekat di lengannya bukan sekadar karet berbentuk bundar, melainkan sebuah simbol kalau pemain ini adalah sosok leader yang sesungguhnya. Perlu diingat, James berada dalam kondisi baru pulih dari cedera yang memaksanya meninggalkan Chelsea yang ia cinta 5 bulan lamanya. Bayangkan bagaimana rasanya tidak bisa tampil untuk klub yang sangat dicinta. James menumpahkan segalanya dalam laga Sabtu malam dan kehadiran sang kapten membawa tuah tersendiri buat The Blues. Sorotan kini tidak hanya mengarah ke James secara personal, tetapi kepada Chelsea secara keseluruhan. Problem yang dialami skuad The Blues di awal sampai pertengahan musim sudah memudar, atau setidaknya sudah menghilang dalam 4 pertandingan terakhir. Barangkali ini adalah pertanda kalau si biru sudah berada di jalur yang tepat. Kekalahan menyakitkan atas sang rival Arsenal setidaknya memberi luka yang cukup menyayat buat Chelsea. Luka yang pada akhirnya menuntun mereka pada performa terengginas melawan Aston Villa. Bayangkan, Chelsea menguasai hampir 90% pertandingan walau akhirnya harus puas menuntaskan laga dengan hasil seri. Lanjut di 2 laga berikutnya. Chelsea yang terluka pasca derby London terakhir mereka kini membabat 2 rival berikutnya tanpa ampun. Tottenham dibuat bertekuk lutut dengan skor 2-0. Sementara West Ham yang terkenal punya kekuatan menaklukkan para raksasa tradisional Inggris dibuat tidak berdaya dengan 5 gol yang mereka hantam ke gawang Alphonse Areola. Statistik 4 laga tidak terkalahkan adalah sebuah pencapaian yang fenomenal buat Chelsea yang musim ini dinilai sudah habis. Pasukan Pochettino kini membalikan segala asumsi jelek soal mereka, bahwa Chelsea yang sesungguhnya baru muncul ketika kompetisi telah menunjukkan tanda-tanda penutupannya. Rangkaian tren positif Chelsea tentu adalah sebuah peningkatan, mengingat The Blues pernah mendapat label sebagai tim terburuk IPL tahun 2023 dengan rata 1 poin mereka dapat per laga. Semua konotasi negatif soal Chelsea setidaknya sudah berbalik untuk saat ini. Dan inilah pertanda titik balik Raja Eropa 2 kali itu. Mengumpulkan pemain-pemain muda berbakat dalam satu wadah tidak selalu berakhir mudah. Kadangkala rencana semacam ini justru berakhir gundah walau ekspektasinya kelihatan indah.
Chelsea merasakan itu. Bagian pendewasaan skuad menjadi yang tersulit mengingat egoisme sedari awal sudah terlanjur mengakar ke dalam skuadnya. Masih lekat diingatan bagaimana momen Cole Palmer, Noni Madueke, dan Nico Jackson berebut penalti dalam laga melawan Everton. Sebuah momen yang banyak menuai kecaman, baik dari para fans maupun dari Pochettino sendiri. Ya, tapi itu kan masa lalu. Bagaimanapun pasca pembantaian di Emirates Stadium, skuad muda Chelsea telah banyak belajar bahwa sepak bola adalah permainan kolektif. Pola permainan tampak sedikit berubah. Madueke dan Jackson yang sempat terlibat pertengkaran dalam momen penalti kontra Everton juga sudah menemukan chemistry di antara keduanya. Lihat dalam 4 pertandingan terakhir di mana Chelsea meraih tren positif. Siapa aktor-aktor di balik rincian 3 kemenangan plus 1 seri itu? Jackson dan Madueke yang sebelumnya dicap kayak bocah, kini bertransformasi menjadi pemain yang punya impact besar dalam pertandingan. Bahkan dalam satu momen saat Chelsea melawan West Ham, Madueke menjadi kreator utama gol Jackson berkat umpan silangnya kepada mantan penyerang Villarreal itu. Andai kata Madueke masih egois, ia bisa saja melepas syuting dan tidak memberikan bola kepada Jackson yang berdiri tidak terkawal. Namun nyatanya tidak. Madueke memilih memberikan bola kepada Jackson karena ia tahu potensi terjadinya gol lebih besar jika ia mengumpan kepada Jackson ketimbang menembaknya langsung. Jackson sendiri menjadi pahlawan kemenangan Chelsea dalam laga melawan Nottingham Forest dan Tottenham Hotspur. Jangan lupa juga bahwa brace-nya ke gawang West Ham ikut berkontribusi mempermak klub berjuluk The Hammers itu. Embel-embel The Next Didier Drogba faktanya bukan hiperbola, karena Jackson nyatanya lebih subur ketimbang penyerang Pantai Gading itu di musim pertamanya bersama Chelsea. Babuknya Chelsea hingga pertengahan musim 2023-2024 sejenak melupakan apa yang telah mereka capai semenjak didirikan pada 1905. Babuk-babuk begini, The Blues adalah kampiun 2 kali Liga Champions. Walau tidak ada kompetisi Eropa untuk dimainkan musim ini, King Eropa 2 kali berambisi mengambil kembali tempatnya di sana. Sampai narasi ini ditulis, Chelsea menghuni peringkat ke-7 klasemen sementara dengan raihan 57 poin. Artinya butuh 2 kemenangan di 2 laga tersisa untuk mengamankan 1 tiket menuju ajang Eropa. Ada potensi Chelsea merenggut tiket menuju Europa League, tetapi zona Conference League saja rasanya sudah cukup untuk menghibur para fans yang menantikan King mereka berlaga di pentas antar klub benua biru. Pochettino beberapa waktu lalu sempat mendapat ultimatum kalau dirinya bakal ditendang. Andai kata gagal mempersembahkan tiket menuju Europa League. Namun Todd Boehly barangkali akan berubah pikiran. Apalagi saat terakhir kali dijumpai media, bos Chelsea itu senang melihat Chelsea yang lebih cair dalam beberapa pertandingan terakhir. Bagi Pochettino, dipecat pun tidak masalah, asalkan ia mampu mengantar Chelsea ke zona Eropa. Yang dibutuhkan Poch hanyalah strategi yang tepat dalam 2 laga pamungkas kontra Brighton dan Bournemouth. Saat 2 laga terakhir itu berhasil dimenangkan, maka para fans Chelsea akan kembali melihat King mereka berlaga di Eropa. Itulah dia ulasan mengenai kebangkitan Chelsea. King UCL 2 kali yang sempat dihina sebagai klub badut karena babuk. Football lovers, adakah di antara kalian yang merupakan fans Chelsea? Kalau ada, yuk tulis komentar kalian untuk performa tim kesayangan kalian ini di kolom komentar ya.